Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Om Adi di sore hari ini. Kita mengucap syukur kalau kita boleh bertemu kembali. Kita mau melanjutkan acara kita di mana kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, adik-adik, jangan lupa setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau hidup di dalamnya. Terutama kita juga mau membagikan kepada semua orang di sekitar kita. Ya adik-adik, oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah memberkati kami. 1 minggu lamanya kami boleh berpisah, namun kami boleh bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau memulai acara kami kembali di dalam pujian, penyembahan kepadamu, dan juga Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati kami, mari Engkau tolong kami, supaya Tuhan Yesus kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Om jemput kita semua bangkit berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau angkat suara kita, mau meninggikan nama Tuhan. Dengan kita mau angkat pujian ini. Ku mau bernyanyi bagi Tuhan. Everybody up, everybody down, to the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus. Oh. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Everybody up, Everybody up, everybody down, everybody down, to the left, to the left, to the right, to the right, turn around turn around, and jump. and jump. Let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Oh. Oh, ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan menjadi garam dan terang. Nah hari ini kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita mau angkat pujian ini. Ku mau menyembahmu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu sampai ke
di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan, dalam kekudusan-Mu, Tuhan, dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar cerita ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersama-sama sudah siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Berkatilah setiap kami Bapa yang akan dengar cerita hari ini, supaya kami diberkati, kami ditolong, kami dibimbing oleh Tuhan untuk dapat mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang menyembah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Nah, adik-adik yang saya kasihi, suatu kali tante bertanya kepada kurang lebih ada 50 orang anak. Nah, saat itu tante bertanya begini, anak-anak, siapa di sini yang rajin sekolah minggu? Kemudian di antara 50 orang anak ini rata-rata semua mengangkat tangan. Dan ada beberapa orang anak yang tidak mengangkatkan tangan, ya, tidak mengangkat tangan mereka. Kemudian tante bertanya kepada beberapa anak yang tidak angkat tangan. Tante tanya kepada mereka, kalau hari Minggu, apakah kalian suka pergi sekolah Minggu? Kemudian anak-anak itu menggelengkan kepala. Lalu tanya lagi kepada anak-anak itu, lalu kalau kalian sakit, kalian berdoanya kepada siapa? Kemudian mereka menggelengkan kepala dan mereka menunduk. Terus tante tanya lagi kepada mereka, kepada siapakah kalian berdoa kalau kalian sakit? Kemudian akhirnya mereka berkata bahwa kalau kami sakit, biasanya
orang tua kami tidak berdoa, tetapi kami selalu dibawa kepada seseorang untuk diobati. Dan orang itu menggunakan kekuatan-kekuatan yang bukan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar. Apakah hal-hal yang seperti itu Tuhan senang? Ataukah Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar? Tentunya adik-adik, kalian semua sudah pasti tahu dong jawabannya. Karena Tuhan selalu ingin kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita hanya menyembah kepada Dia saja. Benar? Karena Dia sudah mati bagi kita. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Maka Tuhan ingin bahwa kita hanya menyembah kepada Dia saja. Nah, adik-adik, di dalam Yohanes, Tante mau cerita nih. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, di situ ada sebuah cerita Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan itu, Yesus ingin meminta air kepada perempuan itu. Dan dalam percakapan mereka, percakapan singkat cerita, begitu ya, awal-awalnya perempuan ini masih menolak Yesus. Dia tidak menerima Yesus gitu ya. Tetapi ketika mereka sudah bercakap-cakap, mereka sudah ngobrol panjang lebar, akhirnya Tuhan itu tahu ya, akhirnya ketahuan bahwa wanita ini jujur, bahwa dia itu adalah seorang yang menyembah bukan kepada Allah yang benar. Dia menyembah itu di gunung, di tempat-tempat yang lain gitu ya, yang mereka anggap itu tempat satu-satunya yang layak untuk menyembah. Kata mereka seperti itu. Nah, adik-adik, kemudian singkat cerita, Tuhan ini meluruskan pikirannya atau pemahamannya daripada perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus berkata bahwa menyembah kepada Allah yang benar itu bukan di suatu tempat saja atau di tempat ibadah kita saja. Bukan itu, tetapi yang Tuhan maksud adalah menyembah kepada Allah yang benar itu di mana saja adik-adik bisa menyembah Tuhan. Jika selama ini adik-adik beranggap bahwa kalau menyembah Tuhan itu hanya di gereja saja atau saat kita beribadah di rumah atau dimanapun kita beribadah begitu ya adik-adik. Nah, Tante mau kasih tahu buat kalian semua. Maksud firman Tuhan hari ini yang kita dengar, yang Tuhan mau adalah bahwa kita menyembah Tuhan itu tidak terbatas di suatu tempat adik-adik. Tidak terbatas di dalam ruangan saja. Tetapi Tuhan mau di seluruh hidup kita harus menyembah Tuhan. Kita harus menunjukkan sikap yang benar, yang baik, yang memuliakan Tuhan. Jadi itu adik-adik tidak terbatas kepada ruangan, tidak terbatas kepada waktu. Tetapi hati kita yang tulus, hati kita yang menyembah Tuhan sepanjang kehidupan kita. Jadi bukan berarti kalau di sekolah boleh buat dosa. Atau kalau sudah pulang gereja boleh buat dosa. Bukan begitu adik-adik ya. Tetapi yang Tuhan mau sepanjang kehidupan kita menjadi orang-orang yang menyembah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah adik-adik, inilah yang Tuhan inginkan. Dan Tante juga mau mengajak adik-adik bersama-sama kita menjadi orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang senang melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang senang, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik, tidak terbatas dimanapun kalian berada, tetapi jadilah seorang penyembah yang benar. Menyembah hanya kepada Allah saja, menyembah hanya kepada satu Allah saja, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita.
Jadi benar adik-adik, tidak ada loh jalan lain, tidak ada Allah lain, hanya kepada Yesus saja kita harus menyembah. Nah adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini benar-benar menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau menjadi penyembah yang benar ya. Tante berdoa buat adik-adik semua supaya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan, diberkati di dalam segala sesuatu yang adik-adik lakukan. Nah, sebelum kita berdoa, Tante mau mengajak kita untuk bersama-sama baca ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yang punya Alkitab boleh buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Adik-adik yang saya kasihi, mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita untuk terus setia menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang anak-anak-Mu sudah dengarkan hari ini dari rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang menolong mereka, Roh Kudus sendiri yang membimbing mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tidak saja di dalam ruangan gereja, tidak saja di tempat-tempat ibadah, tetapi di mana saja kami terus-menerus menunjukkan sikap hidup yang benar yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anakku di tempat mereka belajar, tempat bermain, di rumah di mana saja mereka berada. Jadikanlah mereka terang, jadikanlah mereka saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan tadi luar biasa ya. Kita sudah melihat bagaimana kita harus menjadi orang yang menyembah Tuhan. Karena apa? Kita adalah milik Tuhan. Karena kitalah yang sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita mau responi firman Tuhan ini. Kita mau lakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau angkat pujian ini seperti bintang di langit. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya
Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita lewat pujian, lewat firman Tuhan. Saatnya kita mau berpisah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada di hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau membawa diri kami, menyerahkan kepadamu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan firman-Mu tiap-tiap hari. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun tiap langkah hidup kami anak-anak-Mu. Baik kami di rumah, baik kami di sekolah, baik kami di tempat bermain kami, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan kami mau mengakhiri acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi Om Adi mau ingatkan, jangan lupa minggu depan di jam yang sama, jam 4 sore, kita bertemu lagi. Dan adik-adik, ada nomor-nomor di bawah ini yang adik-adik bisa hubungi Om dan Tante. Apabila adik-adik punya pergumulan atau adik-adik mau bertanya atau menyapa Om dan Tante, silakan hubungi nomor-nomor ini. Sehingga nanti Om dan Tante bisa berdoa ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang mungkin adik-adik mau bertanya kepada Om dan Tante. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.